Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku? Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku? Nyanyian ribuan malaikat tak dapat melukiskannya. Segalanya yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Oh, pakailah hidupku untuk memasyurkan kasih-Mu, dan selalu ku beritakan korban-Mu di Kalvari. Kalvari, oh dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan
kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Shalom Builders, apa kabar? Hari ini 13 Mei 2021 kita akan beribadah dalam ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang semangat di dalam hari-hari berlibur ini, tetap dalam antusias, dan mari sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa beribadah dalam ibadah kita hari ini. Yuk, mari sama-sama kita bisa fokus, jangan sampai teralihkan oleh apapun, walaupun kita hanya mengikuti ibadah secara online. Oke, mari bersama-sama kita akan ikuti ibadah kita pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Siapa dari saudara yang percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit dan menang mengalahkan maut untuk kita semua? Saya percaya saudara semua yang di rumah boleh angkat tangan saudara. Karena itu kita mau sama-sama merayakan kenaikan Tuhan kita. Kita sebelumnya mau memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mau sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan, yang melayakan kami ya Tuhan sampai hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami Tuhan boleh jadi korban yang harum Tuhan, yang menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, God. Kau sungguh baik Tuhan. Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan.
ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu
Yesus, keagungan kerajaan hanya untuk-Mu Tuhan. Dan saatnya ini Tuhan, kami mau menari bagi-Mu. Kami menyanyikan nyanyian kemenangan, karena Engkau yang telah memberikan kami kuasa Tuhan, untuk menaklukkan segala musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita nyatakan bahwa Yesus telah menolong, bahwa Yesus telah memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Mari nyatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh
Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau lakukan bagi hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi hidup kami. Sungguh nyata Tuhan. Bahwa Engkau yang menyelamatkan setiap jiwa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang
pun yang luput dari karya kasih-Mu yang terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagi-Mu segala pujian. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia.
Kau yang baik, Kau penuh kasih, hanya Kau Tuhan. Kau paling tahu isi hatiku, Kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan mengucap syukur. Terima kasih. Naikkan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh dalam kasih-Mu bagiku. Kau berkorban bagiku, Kau berkorban bagiku, memenangkan jiwaku Tuhan. Oh, menenangkan jiwaku Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi hidup kami. Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Yang kami dapat hanya lakukan adalah mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sendiri yang melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau sendiri yang sudah mengampuni setiap kami Tuhan dengan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan hidup kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan pikiran kami terus diselaraskan dengan pikiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan isi hati Engkau Tuhan. Mulai hamba-Mu yang menyampaikan segala firman-Mu ya Bapa. Dan Engkau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kau berikan kami telinga yang peka untuk mendengar isi hati-Mu. Berikan kami hati yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ya firman-Mu itu terus bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu berdoa dan kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial bersamaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, juga hari Lebaran. Haleluya. Dan saya berharap Anda bisa menikmati liburan singkat beberapa hari dan bisa menyegarkan Anda masing-masing dengan keluarga, terutama bagaimana membangun hubungan juga dengan Tuhan. Ada kesempatan, dan ini juga hari yang pertama untuk memulai puasa 10 hari. Dan saya berharap dalam 10 hari puasa ini Anda bisa mengalami Tuhan. Anda betul-betul, kita semua sebagai jemaat di gereja kita ini bisa betul-betul mengalami yang namanya terobosan, bahkan transformasi batiniah di dalam diri kita. Dan sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bisa berjalan di dalam rencana Tuhan sepenuhnya. Dan mengikuti pola yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Ingat, kita sedang lagi berbicara tentang pola di gereja kita. Dan saya berharap lewat puasa ini Tuhan akan menyingkapkan banyak hal. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, hari ini di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya akan membicarakan satu topik mengenai look up. Lihat ke atas, menataplah ke atas. Saudara yang dikasihi, kenapa? Ini penting sekali. Di dalam kehidupan ada beberapa kemungkinan sebagai manusia, kita bisa melihat ke belakang atau kita bisa melihat ke depan. Kita bisa melihat ke dalam
artinya mengintrospeksi, atau kita melihat keluar dengan keadaan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melihat ke kiri, kita bisa melihat ke kanan, kita bisa melihat ke bawah, kita bisa melihat ke atas. Pilihan ada pada kita. Namun, saudara, di dalam khotbah saya kali ini, saya akan bicara mengenai look up, lihat ke atas. Bukan ke kiri, bukan ke kanan, bukan ke belakang, bukan ke depan, tetapi look up. Ada apa dengan look up sebenarnya? Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 9, 11 sampai 11. Ini bicara tentang Yesus waktu naik ke surga. Setelah dia pelayanan di bumi ini, setelah itu dia naik ke atas sebelum Roh Kudus dicurahkan tentunya. Nah, Bapak Ibu, Saudara, naik ke atas berarti dia apa? Go home, artinya hoichia, return home. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi, saya percaya ada sesuatu yang menarik ketika saya merenungkan ayat-ayat di dalam Kisah Rasul 1 ini mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita baca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan ayat yang ke-10. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Coba katakan, menatap ke langit. Ya, look up to heaven. Mereka melihat ke atas. Waktu ia naik, tiba-tiba. Ini yang menarik, ketika mereka melihat ke atas, ada sesuatu yang terjadi. Tiba-tiba apa? Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Inilah para malaikat yang datang mendekat kepada mereka dan menjadi bagian yang nyata dalam hidup mereka. Dekat sekali dengan mereka. Dan Anda mesti mengerti mereka ini adalah murid-murid yang sedang menyaksikan atau menatap ke langit dengan Yesus kembali ke surga. Bapak, Ibu, Saudara, ini sangat menarik untuk kita perhatikan. Dan bukan cuma berdiri, lalu di ayat yang ke-11 dikatakan, berkata mereka dan berkata kepada mereka, malaikat ini, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara, dia bukan cuma mengalami begitu dekatnya malaikat dengan mereka, tapi mereka bisa mendengar apa kata malaikat mengenai apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Di mana Yesus naik sekarang, tapi Yesus juga akan kembali lagi ke muka bumi ini. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara coba renungkan dari ayat ini. Ternyata saudara, mereka menatap ke langit bukan dengan tatapan kosong. Mereka menatap ke langit karena mereka mengikuti ketika Yesus naik ke atas. Artinya mereka melihat Yesus. Nah, saya percaya yang saya maksud hari ini adalah look up, artinya look up to Jesus. Anda bukan cuma look up dengan tatapan kosong, orang bisa saja melihat ke atas dengan tatapan kosong. Tapi yang saya maksud adalah Anda melihat ke atas, Anda fokus kepada dia. Nah, saudara, apa yang terjadi kalau kita membaca ayat tadi? Bahwa ternyata malaikat ada dengan mereka. Dan Anda mesti tahu, malaikat adalah makhluk supranatural, makhluk spiritual. Jadi sadarkah Anda, kalau Anda terus menatap ke atas, menatap kepada Yesus, yang terjadi adalah Anda akan mengalami perkara-perkara supranatural, langit terbuka, dan Anda bisa alami itu dalam hidup saudara. Sehingga malaikat is so real dalam hidup saudara. Dan Anda bisa melihat bahwa, hey, perkara supranatural bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang jauh buat saya. Dan bukan cuma itu, malaikat memberitahu apa yang sedang terjadi kepada mereka. Bahwa malaikat berkata bahwa Yesus yang kau lihat sedang ke surga akan kembali lagi. Artinya apa? Kalau Anda menatap kepada Yesus, look up to Jesus, maka Anda bukan cuma mengalami hal-hal spiritual, hal-hal supernatural, tapi Anda akan bisa mendengar Tuhan berbicara kepada saudara. Anda bisa mendengar Roh Kudus memberitahu kepada saudara apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, apa yang sedang terjadi dalam hidup saya, apa yang sedang terjadi dengan gereja, dan apa yang Tuhan akan kerjakan di kemudian hari buat saudara, buat saya, dan buat gereja, buat kehidupan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, menatap ke atas, melihat ke atas itu sangat-sangat penting. Saudara, ada satu ayat di mana Rasul Paulus sendiri menasihati saudara dan saya, kita semua dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, karena itu kata Paulus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, Anda nggak mungkin bisa mencari sesuatu kalau tatapanmu bukan ke sana. Kalau Anda tahu ada satu benda yang jatuh ke sebelah kanan, pasti Anda punya mata pandangan akan melihat ke kanan. Karena Anda sedang mencari yang jatuh ke sana. Betul atau tidak, saudara? Nah, hal yang sama, Anda nggak mungkin bisa mencari perkara di atas kalau tatapanmu bukan ke atas. Halo?
Ada amin, saudara? So, if you want to find something, Anda mau melihat sesuatu yang di atas, cara pandangmu harus ke atas. Kalau Anda mau mendapatkan sesuatu yang dari Yesus, cara pandangmu harus kepada Dia. Nggak ada pilihan, saudara. Bahkan di sana di dalam ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana Anda memikirkan sesuatu, datangnya dari apa yang Anda lihat. Kalau Anda terus-menerus melihat masalah, maka yang Anda pikirkan adalah masalah. Kalau Anda terus melihat keadaan di sekitar Anda, maka Anda pikirkan apa yang terjadi di sekitar Anda. Tapi kalau Anda terus-menerus fokus kepada Tuhan, maka Anda tahu bahwa Anda akan memikirkan perkara-perkara dari Dia. Dan jangan heran Anda bisa memiliki pikiran Kristus. Saudara, ada sebuah cerita bagaimana ketika Petrus jalan di atas air, bukan? Ketika Petrus jalan di atas air, ketika dia terus look up to Jesus, dia melihat Yesus, maka apa yang terjadi, saudara? Dia mendapat kekuatan dari Dia, bahkan bisa berjalan di atas air. Kita sudah sering dengar cerita itu. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, ketika dia mulai merasakan apa yang ada di sekitarnya, mulai pandangannya tidak lagi kepada Yesus, dia tenggelam, saudara. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak saudara, di hari yang spesial ini, biarlah tatapan saudara, pandangan saudara kepada Kristus. Biarlah liburan beberapa hari ini ke depan, Anda gunakan betul-betul menjadi look up to Jesus. Bukan melihat kepada para masalah-masalah saudara saja. Kadang-kadang saudara tanpa disadari, kita sering melihat keadaan dan situasi kita lebih daripada melihat Yesus itu sendiri. Sehingga tanpa disadari, saudara, kita menjadi korban dari keadaan. Jangan heran ada rasa takut, jangan heran ada rasa cemas, jangan heran ada rasa khawatir, jangan heran ada rasa kebingungan, karena kita selalu melihat keadaan kita. Apa yang ada di sekitar kita memang akan terjadi dan kita bisa alami, tapi selama mata kita, pandangan kita kepada Dia, look up to Jesus, maka saya percaya pertolongan akan datang dari Dia. Bahkan kekuatan yang penting adalah kekuatan dari Tuhan ada pada kita. Yusuf contohnya, kan tentu Anda sudah membaca cerita Yusuf, bukan? Ketika dia dijual sama kakak-kakaknya ke Mesir. Tapi sebelum dia dijual, dia dibuang ke sumur. Saudara, apa yang terjadi kalau seseorang masuk ke dalam sumur? Coba bayangkan kalau ada seseorang Yusuf misalnya masuk ke dalam sumur. Apa yang dia bisa lihat? Gelap di sumur itu. Dia nggak bisa lihat, dikelilingi dengan keadaan yang gelap. Satu-satunya kemungkinan dia melihat bukan sekitarnya, is only to look up ke atas. Karena di dalam sumur itu dia hanya bisa melihat lubang yang di atas, cahaya yang ada datang dari atas. Di sekitarnya gelap. Hari ini barangkali saudara, keadaan saudara dalam kondisi yang gelap. Di tengah pandemi, di tengah ekonomi, di tengah situasi hidup, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan seterusnya. Mungkin kita mengalami rasanya gelap seperti kita ada di dalam sebuah sumur seperti Yusuf. Maka alternatif yang terbaik buat saudara hari ini adalah look up to Jesus. Lihatlah kepada Dia ke atas. Pertolongan datang daripada Dia. Jangan biarkan saudara dan saya menjadi terperangkap oleh keadaan. Menjadi saudara menjadi orang yang tidak bisa bergerak kemana-mana oleh karena keadaan. Saudara, musuh kita membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana melalui mengkreasikan atau membuat satu keadaan yang membuat kita terperangkap. Saudara, saya percaya peristiwa yang kita sedang hadapi hari-hari ini bersama-sama secara nasional dan dunia ini yang namanya pandemi, ini menjadi satu keadaan yang akan membuat kita terus terperangkap atau kita bisa mengalami kemenangan. Ini adalah pilihan di tangan kita masing-masing. So, hari ini jangan biarkan mata kita hanya melihat di sekitar kita, terus kita mikirin apa yang di sekitar kita. So, look up to Jesus, maka engkau akan melihat. Ada keberanian, ada iman, ada kemauan, ada bahkan kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Dia. Sehingga Anda bisa keluar dari perangkap itu. Sehingga Anda tidak masuk dalam perangkap itu. Ada kekuatan dari Tuhan. Ada kemampuan dari Tuhan untuk membuat Anda step out from there. Bisa katakan amin, saudara? Haleluya. Saya percaya saudara Yusuf tidak tahu bagaimana caranya dia ditolong. Tetapi ternyata ketika dia look up to Jesus, dia melihat ke atas, satu-satunya yang dia bisa lihat, saudaranya sendiri yang mengangkat dia keluar untuk dijual ke Mesir. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 121. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, perhatikan baik-baik. Pemazmur ini bilang gini, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku. Kemana? Ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kata gunung-gunung tidak sama dengan lembah. Kalau lembah Anda lihatnya ke bawah. Betul?
Tapi kalau gunung, Anda lihatnya ke atas. Saudara, di tengah-tengah situasi yang memohon pertolongan hari-hari ini, kalau Anda butuh pertolongan, lihatnya jangan ke bawah, jangan ke sekitar saudara, tapi lihatnya ke atas. Maka di ayat yang kedua dibilang, pertolonganku itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anda mesti tahu Tuhan itu bukan berasal dari bumi. Tuhan itu berasal dari sorga. Tuhan itu ada dari atas, saudara. Yesus turun dari sorga, bukannya dari bumi ini. Oleh karena itu, hari ini saya mau ajak saudara, di momen hari ini, look up to Jesus. Apalagi kita bersama-sama ada di dalam 10 hari puasa. Doa puasa, look up to Jesus. Saya berdoa, saya berharap Anda jemaat yang ada di gereja Kemuliaan Sion ini, yang Light to the Nations ini, Anda betul-betul bisa mengalami transformasi dan kemenangan di hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sadarkah Anda, saudara, ada begitu banyak di dalam ayat, di dalam Alkitab yang menjelaskan kepada saudara dan saya, memberi petunjuk betapa pentingnya kita melihat ke atas. Betapa pentingnya kita menatap ke atas. Saudara siap untuk menatap ke atas? Saya akan memberikan beberapa contoh buat saudara. Ya. Yang pertama, satu pribadi yang bernama Abraham. Saudara, Abraham itu sudah lama menantikan anak dan nggak kunjung tiba. Istrinya juga sudah menopause. Nah, itu ada di dalam Kejadian pasal 15. Nanti Anda boleh baca ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tapi saya akan tunjukkan nanti ayat kelimanya. Saya cerita saja, ceritanya begini saudara. Pada waktu itu saudara, Tuhan datang dalam suatu penglihatan kepada dia. Dan dia berkata, aku adalah perisaimu. Upahmu besar Abraham. Tapi Abraham bilang, mana keturunan yang kau janjikan itu mana? Gak ada. Yang akan menerima warisanku adalah hambaku. Atau Eliezer. Saudara, Tuhan bilang bukan hambamu, tapi daripadamu, gitu loh. Nah saudara, Tuhan tahu. Kenapa? Karena dia terperangkap dengan keadaannya. Nah lihat saudara, kita terperangkap dengan keadaan itu yang membuat kita seolah-olah nggak ada jalan keluar. Seolah-olah kita nggak mungkin itu bisa terjadi. Nah Abraham terperangkap. Maka apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ayo kita lihat ayat yang kelima, Kejadian 15. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Dibawanya suruh dia keluar, serta berfirman. Berfirman apa? Coba lihat kemana? Lihat ke langit. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, di tengah-tengah menantikan janji Tuhan yang tidak kunjung tiba, yang hari-hari ini engkau sering mendapatkan janji-janji Tuhan dan belum terima janji itu, jangan putus asa. Saudara, tatap terus ke atas, lihat kepada dia. Nah Abraham diminta untuk lihat ke atas. Dan ayat ke-6-nya kalau Anda baca, maka dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Hari ini saudara, berapa banyak di antara saudara yang mungkin sedang menantikan janji Tuhan dan terjebak dengan keadaan saudara, seolah-olah sulit untuk bisa menerima itu. Lihat ke langit, look up to Jesus. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan apa yang dia sudah janjikan kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ya saudara, yang kedua, tokoh yang kedua yang saya mau sampaikan kepada Elisa. Suatu hari Elisa ditanya sama Elia, coba minta apa yang kamu mau. Berikanlah kepadaku, katanya, rohmu. Yang dia minta adalah rohmu, porsi ganda dari rohmu. Double porsi dia minta, saudara. 2 bagian dari rohmu, Elia. Elia bilang apa? Aduh, susah mintanya kamu kayak begini. Tapi Elia bilang, kalau engkau bisa melihat aku naik ke atas, engkau akan dapat. Nah makanya saudara, mereka jalan berdua. Elisa nggak mau saudara momen itu dia ketinggalan untuk melihat itu. Dan betul, pada waktu mereka berjalan, tiba-tiba Elia diangkat oleh kereta dari Tuhan. Dan dia melihat itu. Nah ayatnya saya akan bacakan kepada saudara di ayat yang ke-12. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12, saya baca ya. Ketika Elisa melihat, artinya dia melihat ke atas karena dia diangkat oleh Tuhan. Pakai dengan kereta dari Tuhan. Maka berteriaklah ia. Berteriaknya apa? Elisa.
Dan Elisa berkata, "Bapakku, bapakku." Dari sini kita bisa tahu Elia dan Elisa hubungannya adalah anak dan bapak. Dia tahu bahwa Elia adalah bapaknya, bapak rohaninya, saudara. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya itu dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Saudara, ketika Elisa melihat ke atas, dia mendapatkan jubah Elia, lalu dia pukulkan jubah itu ke sungai Yordan, dia berkata, "Di mana Allahnya Elia?" Dia mau look up sama seperti Elia yang melihat kepada Tuhannya. Hari ini Bapak Ibu, di tengah situasi yang tidak jelas, di tengah-tengah keadaan yang kita nggak tahu kapan berakhir situasi ini, tapi kita tahu satu, Allah kita, Yesus kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Look up to Him. Lihat kepada Dia. Itu yang saya maksud, saudara. Yang ketiga, Stefanus. Orang ini adalah orang yang memberi kesaksian tentang apa yang dia alami, saudara, apa yang dia lihat, apa yang dia tahu. Dan dia dalam kondisi sangat menegangkan, kritis, karena dia ada di lingkup para tokoh-tokoh agama yang siap untuk membunuh dia dan merajam dia, saudara, dengan batu. Dan apa yang dia lakukan? Kita lihat ayatnya. Di dalam Kisah 7, ayat yang ke-55 sampai 56. Lihat Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Coba bilang menatap ke langit. Yes, look up to heaven. Dia menatap ke langit karena apa? Melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bukan duduk, berdiri. Dia melihat Yesus, menghormati dia, menghargai dia. Saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya maksud hari ini adalah look up to Jesus. Lihat kepada kemuliaan Allah. Bukan kepada kemuliaan dunia yang akan sirna. Bukan apa yang dunia tawarkan kepada saudara. Lihat kepada Dia. Dan apa yang terjadi, saudara? Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Di tengah situasi yang kritis, kalau Abraham sedang menantikan janji Tuhan, Elisa adalah gambaran dari next generation yang kepengen mendapat bagian dari generasi yang sebelumnya. Dia harus bisa look up to the God, kepada Allah, di mana generasi sebelumnya mengandalkan kepada Allahnya. Demikian dia mau dapatkan itu. Look up to that. Dan apakah Anda juga seperti Stefanus yang ada dalam keadaan yang kritis, berat, sulit? Look up to Him. Lihat kepada Yesus. Bisa katakan amin? Nah, yang keempat adalah bangsa Israel. Tuhan mengajar mereka. Nah, ini adalah puncak yang saya mau katakan kepada look up ini. Anda tahu suatu hari, saudara, bangsa Israel, saudara, kalau ngomongnya nggak bagus sama Tuhan, ya, yang ngomong yang jahat kepada Tuhan dan juga kepada Musa, lalu Tuhan mengirim ular tedung berbisa yang membunuh mereka di tengah-tengah di padang gurun. Saudara, ketika mereka banyak yang mati, mereka nangis datang kepada Musa. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat apa? Ular tembaga ditaruh di sebuah kayu untuk ditaruh ditegakkan, saudara. Sehingga setiap orang Israel yang dipagut ular belum mati, selama melihat itu ke atas, dia akan sembuh dan dia akan hidup. Anda bisa baca di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Tapi saya mau baca di dalam Yesaya 51 ayat 1, saudara. Dalam Yesaya 51 ayat 1 berkata begini. "Dengarkan aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, dan kamu yang mencari Tuhan." Apakah Anda mengejar yang benar? Saya percaya kita semua mengejar yang benar tentunya. Ada amin, saudara? Dan apakah saudara mencari Tuhan? Saya yakin kita semua mencari Tuhan. Yang mengejar kebenaran, yang cari Tuhan, dikatakan begini. "Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali." Pandanglah apa? Gunung batu. Sekali lagi, bukan lembah, gunung batu. Dan Anda harus tahu di mana kita, di sana gunung batu, kita terpahat. Ini adalah gambaran apa? Yesus Kristus. So, you have to look up to Jesus. Maka saudara, seperti Yesus yang ada di atas kayu salib, ketika kita melihat Dia, kita fokus kepada Dia, maka kita akan mengalami hidup yang kekal. Kita akan mendapatkan kekuatan yang dari waktu ke waktu. Bisa katakan amin, saudara? Itu sebabnya fokus kita harus pada satu pribadi. Bukan pada kekayaan kita, bukan kepada teman kita, bukan pada keadaan kita, bukan pada obat,
bukan pada dokter, bukan kepada orang-orang pengusaha yang bisa menolong kita, bukan itu. Walaupun semua yang saya sebutkan, dokter, obat, pengusaha, teman, baik adanya, bukan berarti nggak baik. Tetapi saudara, Anda harus tetap fokus hanya kepada satu pribadi di atas segala-galanya. Dia adalah Tuhan. Bisa katakan amin? Look up to Jesus. Nah, ada satu saudara yang saya mau sampaikan kepada saudara, satu kutipan, satu tulisan. Bilang begini, ya, Anda bisa lihat nanti. Ke arah mana Anda melihat? Sekali lagi, ke arah mana saudara dan saya melihat? Ke arah itulah pikiran dan hati Anda akan condong. Betul? Ya dong. Kalau Anda terus melihat ke arah apa yang dunia tawarkan, terus Anda lihat ke sana, jangan heran hatimu dan pikiranmu condong ke sana. Itu yang terjadi dengan Demas. Bagaimana orang yang bersama-sama dengan Paulus akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan Paulus karena melihat ke sana. Hati dan pikirannya condong ke sana. Lah, kalau Anda terus fokus kepada persoalan, keadaan, situasi, berita, dan seterusnya, apa yang ada, maka hati dan pikiranmu condong ke sana. Tapi kalau hati, pandanganmu tetap kepada Tuhan, pandanganmu kepada Dia, hatimu, pikiranmu kepada Dia, jangan heran saudara, Anda akan mampu mengerti rancangan-rancangan Tuhan. Anda akan mengerti jalan-jalan Tuhan. Sulit kita akan menemukan jalan Tuhan, mengerti rancangan Tuhan, kalau pandangan kita bukan kepada Dia, kepada yang lain. We cannot. Nggak bakalan bisa. Karena dalam Yesaya 55 ayat ke-8 dan ke-9 bilang apa? Bahwa Tuhan bilang bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku daripada jalanmu, rancanganku daripada rancanganmu. Artinya gini, Tuhan lagi membahas, lagi memberitahu gini, rancangan Tuhan, jalan Tuhan, itu tingginya seperti langit dan bumi, beda jauh. Nah, bagaimana kita bisa mengerti? Kalau kita terus-menerus melihat yang ada di bumi, kita nggak akan mengerti jalan Tuhan, kita nggak akan mengerti rancangan Tuhan. Itu, jangan kita memperhatikan apa yang ada di sekitar bumi ini, dalam hidup ini. Tapi pandanglah kepada Dia. Look up to Jesus, maka engkau akan mulai melihat, menemukan jalan dari Tuhan. Amin. Nah, kalau Anda menemukan jalannya, Anda menemukan rancangannya, maka akan lebih mudah buat saudara untuk mengikuti apa yang menjadi arahan Tuhan. Makanya kenapa banyak orang sulit untuk mengikuti jalan Tuhan, karena dia mengikuti jalan yang salah. Makanya kenapa manusia sering membuat rancangannya sendiri, karena tidak tahu rancangan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pandangannya bukan kepada Tuhan. Look up to Jesus. Biarlah pandangan kita ke atas, pandangan kita kepada Yesus. Maksud pandangan ke atas bukan soal lokasi, tapi kepada Dia yang datang dari surga itu loh saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Hari ini saya mau mengajak saudara shifting. You punya pandangan, shifting arah fokus saudara. Dalam liburan, dalam puasa ini, saya berharap puasa bukan cuma sekedar menurunkan berat badan. Puasa bukan sekedar sebuah ritual kegiatan agama. Tapi puasa, doa dan puasa menjadi bagian yang penting untuk membuat hati, pikiran saudara fokus kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa kita harus look up? Why? Kenapa kita mesti melihat pada Yesus? Why we have to look up? Bukan look down, bukan melihat ke bawah, bukan sekitar, ke depan, ke belakang. Enggak, lihat ke atas bersama dengan Dia. Bukan dengan tatapan kosong, sekali lagi, tetapi memandang Dia. Are you ready? Anda siap saudara? Haleluya. Yang pertama, mengapa Anda dan saya harus look up? Karena Yesus berasal dari atas. Yesus berasal dari atas. Coba bilang dari atas. Yes, Yesus berasal dari atas. Dalam Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31, firman Tuhan bilang begini. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi.
Yohanes 3:31 bilang begitu. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Kalimat terakhir dalam ayat 31 berkata, siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Itu sebabnya kenapa saudara perlu look up to Jesus, karena dia datang dari atas. Dia datang dari atas dan dia mengatasi semuanya. Berarti ketika engkau berharap kepada dia, percaya kepada dia, maka hanya dialah yang bisa menolong saudara. Hanya dialah yang bisa menyediakan yang dunia tidak bisa sediakan. Hanya dialah yang bisa membuka jalan ketika tidak ada jalan. Hanya dialah yang bisa memberi kuasa ketika Anda tidak lagi punya daya sama sekali dan kekuatan. Kenapa? Dia di atas semuanya. Itu sebabnya kenapa we have to look to Jesus, look up to Jesus, karena dia di atas semuanya. Gak ada lagi yang bisa punya kuasa selain dia. Baik yang dia di surga, baik yang di surga di atas bumi, maupun di bawah bumi. Semua ada di tangan dia. Bisa katakan amin? Dalam 1 Korintus 2 ayat 12 dikatakan apa? Dalam 1 Korintus 2 ayat 12 firman Tuhan bilang, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Bukan dari dunia, tapi roh berasal Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Makanya when you look up to Jesus, saya percaya saudara, Anda akan selaras dengan rohnya dan engkau akan menerima roh dia dan engkau akan tahu apa yang menjadi karunia Tuhan buat saudara. Apa yang dikaruniakan Tuhan buat saudara. Ayat 14 dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saya percaya Bapak Ibu, ketika you look up to Jesus, Anda mulai bisa mengerti, Anda mulai bisa memahami, Anda mulai bisa punya sudut pandang seperti yang ada pada dia. Makanya Paulus bilang, aku punya pikiran Kristus. Makanya Paulus bilang, aku melatih diriku untuk berjalan bukan dengan apa yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Why is it? Karena dia tahu itu penting, itu powerful. Jadi hari ini yang pertama kenapa you look up to Jesus? Karena Yesus berasal dari atas. Bisa katakan amin? Yang kedua, karena kewargaan kita adalah kewargaan di surga. Artinya kita bukan dari bumi ini loh. Kita dari sana. Yes, kita lahir dari orang tua kita. Di dalam diri kita ada dua benih. Benih natural dan benih spiritual. Benih supranatural. Orang yang percaya bukan dilahirkan oleh karena darah dan daging. Bukan karena keinginan laki-laki. Yohanes menulis di dalam Yohanes pasal 1. Tapi dia berkata bahwa kita ini adalah anak dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Filipi 3 ayat 20-21 firman Tuhan bilang apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Lalu ada kata yang menarik. Dan dari situ. Dari mana situnya? Surga. Dari situ. Kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena posisi kita adalah posisi di surga. Warga negara kita di surga. Cara kita beroperasi bukan mengikuti apa yang dunia punya praktek, cara-cara pikir mereka, kebiasaan mereka. Nah. Kita punya cara kerja, sistem operasi yang berbeda. Anda percaya Anda berasal dari surga? Haleluya. Saudara, ayat 21-nya berkata, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ada satu ayat lagi saudara, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat 4 sampai ke-6. Firman Tuhan bilang begini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6 dalam Efesus ini penting, perhatikan baik-baik. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Kita dibangkitkan bukan nanti, sekarang kita sudah ngalamin kuasa kebangkitan. Dan kita dikasih tempat, tempatnya di mana? Bersama dengan Dia di sorga. Artinya apa? Kita secara spiritual, posisi kita di sorga. Warga negara kita di sorga. Artinya kita beroperasi dari sana, bukan dari bumi. Beroperasi dari atas. Makanya Bapak Ibu Saudara, walaupun secara fisik kita ada di sini, tapi selalu kita look up to Jesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi poin yang kedua kenapa we look up to Jesus, karena kita
beroperasi bukan seperti hukum natural semata-mata. Secara fisik, yes. Tapi kita punya yang namanya dimensi roh, dimensi kekekalan. Kita beroperasi dari sana. Karena warga negara kita di sana. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa saudara yang dikasih Tuhan look up to Jesus itu sangat penting? Karena membawa kepada kemerdekaan. Membawa kita kepada kemerdekaan dan kemenangan. Membuat kita merdeka, membuat kita menang. Haleluya. Bisa katakan amin? Yes. Dalam Yohanes pasal 8, 31-32, firman Tuhan bilang begini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Mau jadi murid Tuhan, Anda harus tetap dalam firman. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Kenapa we look up to Jesus? Poin yang ketiga ini adalah membawa saudara, membawa saya kepada kemenangan, kepada kemerdekaan. Karena firman yang memerdekakan saudara. Ingat khotbah saya beberapa hari yang lalu di hari Minggu tentang orang yang di Gerasa. Dilepaskan karena dia melihat Yesus. Because he saw Jesus, dia melihat Yesus, maka dia dilepaskan dari roh jahat. Betul? Oh ya, itu sebabnya when you look up to Jesus, ikatan-ikatan yang selama ini mengikat saudara yang rasanya susah lepas, Tuhan akan merdekakan saudara. Tuhan akan memberi saudara kepada victory. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Coba lihat lagi saudara, ada suatu cerita seorang anak yang suka dirasuk setan. Kalau dia dirasuk setan, saudara, dia bisa dilempar ke air, ke api. Masih tahu cerita itu di dalam Markus pasal 9, nanti Anda boleh baca saudara. Tapi yang menarik adalah ketika anak itu atau roh itu melihat Yesus, roh yang menguasai anak ini, tiba-tiba tubuhnya digoncang-goncang, terjadi manifestasi, dan rohnya keluar dari anak ini, dan anak ini sembuh. Waktu Tuhan tanya kepada orang tuanya, sudah berapa lama? Oh, orang tuanya bilang dari masa kecilnya. Wah, nggak main-main saudara, cukup lama terikat. Tapi because of look up to Jesus, dia mengalami kemerdekaan. Saudara, ada seorang perempuan di Alkitab namanya Syrophoenisia, dari Syrophoenisia. Perempuan ini minta belas kasihan kepada siapa? Yesus. Anaknya dikuasai oleh roh jahat. Dia minta Tuhan tolong, minta belas kasihan, look up to Jesus. Dan apa yang terjadi? Ngalami kelepasan anaknya. Hari ini, apa sih yang mengikat saudara? Apa sih ketakutan, kecemasan? Look up to Jesus. Bukankah Sakeus juga ketika dia melihat Yesus, dia ngalamin transformasi dalam hidupnya dan keluarganya? Itu sebabnya kenapa we need to look up to Jesus. Bagian terakhir, bagaimana Anda supaya bisa Anda look up to Jesus? How you can to look up to Jesus? Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, kalau Anda mau look up to Jesus, jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, dunia, dan situasinya menguasai hati dan pikiran Anda. Hari ini, dunia yang kita sedang hadapi, ekonomi, bisnis, politik, termasuk pandemi, jangan biarkan itu menimbulkan rasa takut kepada kita, kekhawatiran yang berlebihan. Halo? Itu yang membuat kita tercengkram di sana. Dan kita seolah-olah nggak bisa apa-apa. Lalu pertanyaannya, where is your Jesus? Where is my Jesus? Saya mengatakan demikian. Saudara, bukan berarti saudara tidak waspada. Bukan itu maksud saya. Tapi saudara harus tahu ada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayub 3 ayat 25-26, firman Tuhan bilang begini. Perhatikan ya, Ayub bilang begini. Karena yang aku takutkan, kata Ayub, itu yang menimpa aku. The more you are fearful, makin Anda takut, justru itu menimpamu. Dan yang ku cemaskan, itu yang mendatangi aku. Makin takut, makin cemas, makin mendatangimu, makin terjadi. Dan lalu dikatakan oleh Ayub, aku tidak mendapat ketenangan, nggak tentram. Makanya jangan heran orang yang takut cemas nggak bisa tentram hidupnya, nggak bakal tenang dalam hidupnya. Nggak bisa istirahat, katanya aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahan yang timbul. Adakah Anda yang seperti Ayub alami hari ini? Jangan biarkan keadaan saudara menguasai saudara,
menimbulkan rasa takut yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Ayo kita belajar saudara. Haleluya. Bisa katakan amin? Yes. Jangan biarkan saudara keadaan seperti Petrus waktu jalan di atas air, keadaan yang membuat dia merasa akhirnya dia tenggelam. Padahal sebelumnya dia bisa jalan di atas air. Yang kedua, bagaimana supaya saudara look up? Dengar terus kebenaran. Dengarkan terus menerus kebenaran dan firman-Nya. Berita, sosial media, berita lewat televisi membombardir saudara. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat di sekitar saudara, membombardir saudara. Apapun itu dalam hidup ini. Tapi Anda harus punya telinga untuk mendengar Tuhan. Terus menerus. Bartimeus buta. Tapi dia mendengarkan orang bersaksi, saya percaya, kalau jalan di jalan yang dimana dia biasa minta-minta. Makanya kenapa dia bisa tahu waktu Yesus lewat, dia bilang, Yesus anak Daud. Dari mana dia bisa tahu? Dia buta kok. Kok dia bisa tahu? Karena telinganya. Hari ini jangan gunakan telinga saudara untuk mendengar hal-hal yang menakutkan saudara, yang membuat saudara cemas, yang membuat saudara justru tidak mengalami kemerdekaan. Biarlah telinga saudara dengar firman terus. Itu yang membuat saudara bisa look up to Jesus. Katakan amin. Dengar terus firman. Bukankah firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran? Dan pendengaran akan firman Kristus. Bartimeus adalah salah satu contoh. Sakius juga sama saudara. Sakius itu orang kaya loh. Tapi saya punya keyakinan ketika saya renungkan firman Tuhan. Dia boleh kaya, tapi dia tidak bisa mengerjakan apa yang Yesus kerjakan dengan duitnya. Dia sudah sering dengar apa yang Yesus perbuat. Itu membuat dia tertarik. Makanya dia naik ke atas pohon untuk melihat Yesus. Fokusnya jadi look up to Jesus because he hears. Karena dia mendengar. Hal-hal yang benar Anda dengar membuat Anda fokus kepada yang benar. Hal-hal yang menakutkan membuat Anda fokus kepada yang menakutkan. Halo, amin. Yang ketiga, yang terakhir. Percaya dan berharap dengan tekun akan Tuhan dan janji-janjinya. Percaya dan berharap dengan tekun, saudara, akan Tuhan dan janjinya. Yes, itu yang membuat Anda bisa look up to Jesus. Anda sulit untuk bisa look up to Jesus kalau nggak percaya, nggak punya pengharapan sama dia. Oh iya, Abraham secara fisik nggak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga. Bahkan dia menguatkan imannya, kata Tuhan. Paulus menulis di dalam kitab Roma seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa dia bisa look up to Jesus. Dia terus bisa melihat kepada Tuhan. Bisa katakan amin? Oh ya, Musa. Oh, kalau Anda jadi Musa, saya bayangin kalau saya jadi Musa, saudara, stres berat itu. Mimpin orang yang tegar tengkuk, bukan cuma 100, bukan cuma 50, tapi jutaan bersama dengan anak dan istri. Saudara, di tengah-tengah jalan kejepit, di belakang ada musuh Firaun, di depan ada laut Kolsom, teriak-teriak, saudara. Bukan cuma gak ada jalan keluar, dimaki-maki, di ngomelin, saudara. Kalau cuma 20 orang yang ngomel masih mending. Ini semua tegang dia. Tapi herannya, dia masih berkata, lihat keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena dia masih percaya sama Tuhan. Karena dia berharap masih sama Tuhan. Di tengah situasi seperti itu. Karena dia tahu Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Maka dia bilang, lihat, artinya apa? Look up to him. Pertolongan datang dari dia. Pertolongan datang dari tempat yang maha tinggi. Katakan, amin. Itu adalah Musa. Daud juga sama. Oh ya, dia boleh dikejar-kejar oleh musuhnya. Oke, saudara, dia boleh ada banyak musuhnya. Bahkan anaknya sendiri. Baik Absalom, baik Adonai. Saudara, ya Adonia maksud saya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap look up to Jesus. Dia tetap look up kepada Tuhan. Hari ini, percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Kepada siapa Anda harus berharap? Di hari-hari ini seperti ini. Anda hanya bisa berharap kepada dia. Anda hanya bisa percaya kepada dia. So, look up to him. Itu pesan saya untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pada saudara di masa libur dan puasa ini. Saya berdoa, Tuhan bekerja dari dalam keluar, dalam diri Anda, sehingga Anda betul-betul menjadi seorang yang berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau memberikan kepada umat-Mu bukan cuma mengerti firman, tapi mereka betul-betul bisa menangkap pesan ini, dan mereka hidup, kami semua hidup
di dalam pesan-pesan-Mu ini. Biarlah Tuhan kami mau look up to You, kepada Jesus, bukan kepada sekitar, bukan keadaan kami, bahkan bukan kepada diri kami sendiri, tapi hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh selesai meteraikan firman-Mu buat jemaat-Mu untuk tetap hidup dan kuat di dalam Engkau. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Builders, inilah saatnya kita akan menabur benih mujizat. Persiapkan handphone ataupun laptop ataupun komputer Anda untuk kita bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sebelum menabur, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, dan saat ini kami akan menabur benih mujizat yang terbaik kami mau persembahkan untuk rumah Tuhan. Inilah doa dan syukur kami mau memberikan persembahan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu dan ibadah hari ini yang memberkati kami. Biarlah Tuhan kami tahu hidup ini kami hanya mau look up to Jesus, melihat hanya kepadamu. Kekuatan datang daripadamu, karena Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Beri kesehatan, beri kekuatan. Biarlah di masa liburan ini dan beberapa hari kami disegarkan, dikuatkan. Dan di masa puasa ini kami banyak mendengar suara-Mu, menerima inspirasi daripadamu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you. Happy holiday. Builders, terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Jangan lupa untuk bisa mengikuti ibadah kita pada hari Minggu 16 Mei 2021. Dan bagi jemaat yang ingin ikut dalam ibadah di tanggal 16 Mei, jangan lupa untuk dapat segera lakukan RSVP secara online. Tuhan memberkati, sampai berjumpa di ibadah kita hari Minggu. God bless you.